mana yang kita jalankan dengan sepenuh hati, mana yang barangkali ya kita jalankan sekedar contreng doang biar terlaksana, begitu ibaratnya. Ya. Sholat kita kerjain karena wajib, ya. Karena wajib, kalau bukan datang waktunya kita kagak kerjain. Sholat sunnah kayaknya sih kalau udah wajib udah, sunnah udah kagak usah dah. Udah pegel kakinya, udah capek, ya. Udah siang, udah pengen istirahat, udah pengen ngerjain yang lain, barangkali seperti itu. Ya itu mas saya. Yang lain insya Allah enggak, ibu rumah semangat insya Allah ibadah. Baik. Alhamdulillah, kita sudah mau Ramadan, mau puasa. Yang paling utama menjadi bagian pelatihan buat kita adalah bersabar. Ya. Pelajaran yang pertama dan utama yang kita dapatkan dalam rangka taat pada Allah, jalankan ibadah puasa yang wajib bagi kita, ya. Yang paling berat adalah bersabar. Sama dengan kita hari ini kan kita latihan sabar. Kalau dibilang tadi sama Bu Lasmi katanya puncaknya adalah tausiah, bukan, puncaknya makan urap. Nah, udah di-posting di grup ada bacem, tempe bacem, ayam, urap, ini puncaknya ini gitu kan. Udah dibikin orang ngiler masih di rumah. Udah dibikin ngiler, ya. Puncaknya adalah itu gitu. Ya. Seperti itu kira-kira, makanya saya jangan lama-lama karena kita udah gak sabar gitu kan. Ya, jadi buat saya, buat kita semuanya ya, pembelajaran beberapa hal mungkin yang jadi pelajaran kita adalah bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran ya. Bulan pertama kali Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Apapun urusannya, apapun masalahnya, apapun topiknya, semua ada dalam Al-Quran. Urusannya cakupannya kita pribadi, urusan kita cakupannya dengan keluarga, urusan kita dalam bermasyarakat, urusan kita dalam bernegara sekalipun, semua ada. Ya, jawabannya ada dalam Al-Quran. Tidak ada satupun kecuali semua akan kita temukan petunjuknya, tuntunannya dari Al-Quran. Tidak perlu mencari buku pintar yang lain gitu. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran menjadi jalan keluar bagi kita. Akan memberikan solusi bagi kita, apapun persoalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih itu jalan keluarnya. Allah kasih itu apa yang kita minta ya, dengan sesuatu yang kadang-kadang enggak sempat kita hitung. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari mana datangnya wallahu a'lam. Ya, sebegini besarnya alhamdulillah. Gitu. Adanya segini ya itulah memang takdir yang Allah tentukan, jatah kita ya seperti itu. Ya begitulah kira-kira bagian dari kenikmatan yang Allah berikan ya, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ini kesabaran yang kemudian diujikan kepada kita. Ya. Jadi nikmat puasa adalah jiwa kita terlatih untuk bersabar. Tidak ada orang yang mampu berjuang kecuali harus diiringi dengan kesabaran. Tidak ada orang yang mampu menjalani kesulitan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya, dalam dia bernegara kecuali dengan kesabaran. Semuanya itu ternyata harus dengan lingkup kesabaran. Belajar juga kan harus dengan kesabaran. Gak usah nepok jidat kalau hafalannya kagak nempel-nempel misalnya gitu kan. Sabar aja. Itulah perlunya murojaah gitu kan. Gak usah alasan udah tua kalau ngapal mah jadi susah gitu ya. Ini kalau ngapal yang ini hilang, geser ke sono, yang sini hilang, apa-apa gitu. Memang butuh kesabaran. Belajar baca Quran, diperbaiki bacaan Qurannya juga perlu kesabaran. Menjadi orang yang dermawan juga butuh kesabaran. Kita mau berinfak, kita mau sedekah dan terus-menerus berusaha menjadikan ini amal yang kontinu, yang kita jalankan terus, itu juga butuh kesabaran. Kalau lagi banyak duit, orang bersedekah, berderma atau berinfak itu gampang barangkali begitu. Nah bagaimana ketika Allah uji kita dengan keterbatasan rezeki kita bisa tetap memberikan sebagian dari rezeki kita. Lagi banyak duit mungkin nolnya lebih banyak gitu, lagi nggak ada duit ya nolnya yang 3 aja misalnya kan. Angka 1 di depannya, angka 2 di depannya kagak ngapa. Istiqomah itu yang dikatakan menjadi berat bagi kita. Kenapa? Karena butuh kesabaran yang panjang. Jadi seperti itulah kira-kira. Beribadah juga butuh kesabaran yang panjang. Apalagi ibadah terpanjang adalah ibadah dalam berumah tangga. Itu ibadah yang luar biasa panjangnya. Ya. Kalau sholat kan hitungannya menit. Kalau subuh barangkali hitungannya detik ya. Detik, enggak detik juga sih. Udah cuma 2 rakaat, masih ngantuk lagi gitu kan. Cepet-cepet. Cari surat yang paling pendek biar cepat selesai. Rikul. Ya.
Jadi kalau sholat bisa dihitung berapa menitnya, ya. Puasa bisa dihitung, yang wajib cuma sebulan doang. Ya, berumroh paling sepekan, 9 hari udah dengan TP pulang perginya. Kalau dia pakai jalan-jalan itu bisa lebih panjang lagi. Kalau mampir ke Turki dulu, keliling Eropa dulu, nah itu jadi lebih panjang. Haji kalau yang reguler paling lama 40 hari gitu kan. Nah ibadah terpanjang adalah ibadah dalam berumah tangga. Ya, mohon maaf, yang pasangannya sudah jalan duluan tinggal minta sama Allah, ya Allah pertemukan hamba dengan belahan jiwa hamba di surga. Karena Allah janjikan begitu. Dalam surat At-Tur, surat 52 ayat 21, Allah janji Allah akan pertemukan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman bersama anak keturunannya ya, dalam surganya Allah. Jadi jangan bersedih, jangan putus asa. Ini menjadi Ramadan pertama saya, pertama kali nih tanpa bapaknya misalnya gitu kan ya. Ya Bu Noni ya, ini Ramadan pertama nih yang Pak Haji tidak mendampingi saya buka puasa. Jadi nanti kalau Allah sampaikan umur kita sampai ke lebaran, ini lebaran yang pertama nih bapaknya anak-anak tidak membersamai kita. Ala kulli hal begitulah memang aja. Ya, kita pun pada akhirnya menunggu waktu itu. Tapi berbahagialah ketika Allah janjikan. Jangan sedih Bu, nanti ketemu lagi. Jangan sedih Bu, nanti dikumpulin lagi sama Allah. Ikhtiar kita adalah bagaimana menjaga keimanan kita, menjaga keimanan anak keturunan kita. Ingatkan kepada mereka, ayo yang soleh lah, yang baik lah beribadah. Jadilah anak ayah, anak ibu yang soleh dan solihah, agar Allah ketemuin kita lagi, kumpulin kita lagi nanti dalam surga bersama ayah kita, bersama nenek kita, gitu kan, bersama kakek kita, insya Allah. Jadi beribadah juga butuh kesabaran, ya. Nah, sampai-sampai dikatakan sabar itu adalah setengah dari keimanan kita, masya Allah, setengah dari keimanan kita. Karena sabar tidak cukup dengan sekedar mengurus dada kan. Sabar tidak cukup dengan kita mengurus dada, tapi kita yakini betul apa yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki pada diri kita. Betapapun barangkali ketika terjadi sesuatu, kita merasa berat untuk menjalankannya. Bahkan kita berat menerima kenyataan itu. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, baru kita kemudian bisa memetik hikmahnya. Inilah yang terbaik. Allah berikan sesuatu yang Allah pilihkan buat saya, bukan apa yang saya mintakan gitu. Ya, kadang-kadang yang kita minta kan lebih didominasi dengan maunya kita, ya, syahwatnya kita. Kayaknya enaknya begini gitu. Yang itu mah kagak enak. Tapi kita lihat dalam surat Al-Baqarah bukan begitu. Bisa jadi sesuatu yang kamu inginkan, yang kamu sukai, kata Allah itu tidak baik bagi kamu. Itu akan mencelakakanmu, bahkan akan membuat kau jauh dari diriku, kata Allah. Maka Allah pilihkan kita yang terbaik. Ini yang terbaik bagimu. Betapapun kita bilang, ya kok begini, kok yang ini dikasihnya. Allah memberikan itu karena itu yang terbaik bagimu. Maka ketika setiap musibah selalu kita mengiringnya. Sebagian orang mengatakan musibah menjadi suatu penderitaan, tapi orang lain mengatakan musibah menjadi sebuah kenikmatan. Orang bisa mengatakan alhamdulillah bisa tidur nyaman, alhamdulillah bisa makan dengan menu yang lengkap, alhamdulillah keluarga masih bisa berkumpul begitu kan? Ya, alhamdulillah. Tapi apakah saudara-saudara kita di Palestina tidak mengucapkan alhamdulillah? Mereka mengucapkan kata yang sama. Gendong anaknya yang sudah wafat, alhamdulillah. Allah wafatkan anak saya dalam keadaan yang terbaik. Alhamdulillah, ayah kami sudah lebih dulu syahid dan Allah akan kami kumpulkan kami. Orang diwawancarai bagaimana dengan rumahnya, Pak? Alhamdulillah, rumah kami sudah rata dengan tanah, tapi tidak membuat kami menjadi lemah dan putus asa. Hamdalah selalu membasahi lisan mereka. Jadi kalau kita masih mengeluh, kayaknya kok nggak pantas banget. Mereka yang diambil keluarganya tadi kan, alhamdulillah masih bisa kumpul dengan keluarga. Mereka tinggal menghitung berapa jari, berapa orang keluarganya itu dengan jari, berapa orang keluarganya yang masih ada, berapa orang yang barangkali sudah tidak ada lagi kabar beritanya. Hari ini hari ke 150, 30 ribu lebih yang sakit, 70 ribu lebih yang luka tanpa ada pengobatan karena tidak ada rumah sakit, tidak ada obat. Orang meninggal sebagian besarnya karena tidak ada pelayanan medis. Operasi tanpa ada bius. Anak-anak bayi yang meninggal karena di inkubatornya tidak ada aliran listriknya. Orang yang mesti pakai pacu jantung pun akhirnya menemui Allah Subhanahu wa taala. Bayi-bayi yang kemudian wafat karena kelaparan.
Anak yang berjalan 12 km mencari tepung dengan kaki telanjang dan belum mendapatkan apa-apa. Rantang yang dia bawa, baskom yang dia bawa masih kosong. Kalaupun mereka berebut mengambil tepung, maka bersiaplah untuk menemui ajalnya. Karena ketika mereka berebut tepung, kumpul mereka di truk-truk itu, maka Yahudi laknatullah itu kemudian menembaki mereka, menggiling mereka dengan bulldosernya dan seterusnya dan seterusnya. Maka mudah-mudahan kesyukuran kita juga kita bagi dengan mereka dengan sedikit rezeki yang kita miliki. Mau Ramadan, tinggal berapa hari lagi, kita barangkali udah mulai mikir mesen kue di mana, beli baju buat lebaran, buat anak kita, buat cucu kita, beli selop, beli sendal. Mereka tidak terbayang dengan hal yang seperti itu. Sekian lama mereka nggak makan, bahkan ketika dikasih roti dia katakan, kami sampai lupa rasa roti itu kayak apa. Saking sekian lama nggak pernah makan roti. Yang dia makan rumput. Beberapa anak balita itu meninggal karena perutnya tidak kuat makan makanan ternak, makan dedek gitu kalau bahasa kita kan begitu. Ya. Dimakan karena nggak ada lagi yang dimakan. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi bagian kesyukuran kita. Libatkan mereka dalam doa-doa kita. Ajak keluarga kita untuk menyisihkan sebagian hartanya. Ya, termasuk juga kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kenapa? Khawatir nanti kalau Allah tanya, apa yang sudah kalian lakukan buat saudara-saudara kalian di Palestina. Jangan sampai kita nggak melakukan apa. Hatta berdoa pun tidak, misalnya. Ini menjadi tanda tanya besar buat kita. Betul, mereka jauh di seberang sana. Betul, kita nggak kenal barangkali begitu, tapi Allah pertautkan kita dengan kalimat yang sama. La ilaha illallah. Itu yang membuat kita kemudian berdekatan dengan mereka secara akidah. Jadi inilah ujian kesabaran buat kita. Setengah dari keimanan kita didapat melalui pintu sabar. Berbahagia menemui Ramadan, berbahagia insya Allah kita akan berpuasa, maka persiapkanlah puasa dengan kualitas yang premium. Jangan sampai cuma lapar doang, jangan sampai cuma haus doang. Karena kata Rasulullah, betapa banyak umatku yang berpuasa cuma dapat lapar sama hausnya doang. Kenapa? Karena dia tidak mempuasakan anggota tubuhnya yang lain. Tidak mempuasakan matanya, tidak mempuasakan telinganya, tidak mempuasakan mulutnya, tidak mempuasakan kaki dan tangannya. Rugi. Kenapa? Bisa jadi kalau Allah izinkan kita sampai ke Ramadan besok, dan itu kan gak ada yang ngasih garansi. Yakin bu ketemu Ramadan masih ada umur? Allahu a'lam, kita nggak tahu. Betapapun tinggal hitungan hari. Tapi jika Allah kabulkan doa kita sampai kita ke bulan Ramadan, bisa jadi Ramadan besok adalah Ramadan terakhir kita. Coba masih ingat nggak Ramadan tahun lalu ada siapa yang sekarang udah nggak hadir bersama kita di sini? Atau keluarga kita yang barangkali Ramadan kemarin Idul Fitri masih ketemu, kayaknya Ramadan besok udah nggak ada. Idul Fitri besok udah nggak ketemu lagi. Jadi yuk kita motivasi diri kita, jadikan Ramadan ini jika Allah kabulkan doa kita sampai ke bulan Ramadan menjadi Ramadan terbaik. Maka puasakan semuanya. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita. Jangan habiskan waktu dengan membicarakan hal yang gak penting, apalagi membicarakan aib orang lain. Jaga mata kita, jangan terlalu banyak melihat TV dan layar handphone. Perbanyak membaca buku, perbanyak membaca Al-Quran. Jaga tangan dan kaki kita, jangan terlalu banyak disibukkan dengan urusan-urusan yang sekedar memenuhi syahwat. Kita kalau dibilang temannya setan kita marah, tapi di bulan Ramadan yang penuh berkah banyak kaum muslimin yang jadi temannya setan. Asal ke pasar ada tukang sayur semua maunya dibeli, itu menjadi perturutan syahwat, memperturutkan syahwatnya. Memang semuanya enak kalau dimasak, ya sama seperti bocah juga kan kalau puasa kan begitu, apa yang ada di jalan semua dibeli. Gitu. Ya tentu kita bukan lagi jadi anak kecil kan, nanti kita sudah usia sekian gitu. 40, 50, 60 gitu. Tentu perilaku kita tidak lagi mengikuti bocah itu tadi. Jadi jangan semua yang di tukang sayur yang dijual sama keluarga atau tetangga kita yang jualan sayur dan seterusnya semuanya dibeli, jangan. Ada labu pengen dibeli buat bikin kolak gitu kan, ada bangkuang mau dibikin asinan gitu.
bikin pakai toge, pakai kol enak ini gitu kan. Ada mie basah, nah bikin pempek enak ini. Semua dibeli. Sayurannya juga ada ayam, ada ikan dan seterusnya ada. Berbondong-bondong umat Islam belanja, coba lihat nanti. Mudah-mudahan jangan ada di sini yang ikut-ikutan belanja sampai ngantri-ngantri. Ya. Ngeborong kan di hypermart biasanya ya, ngeborong di toko-toko besar gitu. Apa aja diborong, kayaknya besok udah nggak bisa belanja lagi kayaknya begitu. Mie berdus-dus, telur berpeti-peti misalnya gitu kan, beras gitu kan. Allah alam, berasnya harganya mulai mahal di toko-toko ini udah mulai dibatasi. Orang hanya boleh beli satu kantong isi 5 kilo katanya. Ya, tapi saya pikir itu mah bisa disiasatin. Kita punya anak 5 ngantri aja 5-5-nya dapur beras banyak. Ibaratnya gitu kan. Di toko-toko yang banyak gitu. Mana ada kemarin informasi ini mulai dibatasi beli beras katanya. Satu orang hanya boleh beli satu kantong yang isi 5 kilo. Allah alam itu di daerah mana lah gitu dia cerita. Dan saya bilang itu mah bisa diakalin yang kayak begitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi berpikir jernihlah, berempatilah dengan saudara-saudara kita yang barangkali sudah berapa hari nggak ada beras di rumahnya gitu. Sedih ketika ngelihat video kiriman dari teman, ada bapak-bapak udah sepuh bawa pisang 2 sisir datang ke warung, boleh nggak ditukar beras pakai pisang katanya. Udah berapa hari nggak ada beras di rumah. Ini pisang dia aja beliau dagang pisang, udah nggak ada yang beli gitu ibaratnya, belum ada yang beli. Boleh nggak ditukar? Sayangnya si tukang warung kedengeran suaranya katanya, maaf pak nggak bisa pak. Gitu. Ya. Gimana rasanya gitu kita kan si bapak itu ya ceritanya kan sama yang videoin. Emang kenapa pak kok jual pisang buat tukar beras? Iya udah berapa hari nggak ada beras di rumah katanya, buat anak-anak, buat istri. Terus ini pisang dari mana? Emang saya jual pisang, emang cuman udah berapa hari nggak ada yang beli pisang saya. Sedih banget. Ya. Jadi balik lagi ya Ramadan dengan penuh kesabaran, ya Ramadan dengan penuh empati kita kepada saudara-saudara kita. Ada rezeki lebih sisihkan, ada rezeki lebih pisahkan, ada rezeki lebih bagikan pada yang lain. Ya, toh yang kita makan pada akhirnya jadi sampah besok pagi. Yang kita belanjain banyak, kita habiskan berjam-jam di dapur. Pada akhirnya juga ketika maghrib azan berkumandang yang kita makan cuma minum teh manis saja, korma barangkali 1, udah ada lontong, ada bakwan barangkali selesai. Terus yang tadi sudah kita masak berjejer-jejer di meja itu, makan. tadi habis maghrib tanggung, mau taraweh. Saya taraweh, Ngantuk. aku makan. Kadang-kadang saya taraweh jajan lagi gitu, padahal di rumah belum kemakan udah jajan lagi, jajan bakso, jajan segala rupa. Akhirnya kemana itu larinya makanan yang banyak itu? Kalau sayur asem dipanasin ya jadi asem beneran. Kolak labu kuning dipanasin jadi bubur gitu kan. Dibagi ke tetangga juga. Akhirnya kalau dibilang bulan Ramadan banyak umat Islam yang jadi temannya setan, jangan marah. Emang begitu adanya, ya kan? Dibuang ke tempat sampah. Dalam surat Al-Isra dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir semuanya temannya setan. Mau bu jadi temannya setan? Iya. Ruginya berlipat-lipat. Udahlah ini bulan Ramadan, Allah jadikan pahala berlipat ganda, Allah jadikan ampunan, Allah jadikan dijauhkan dari neraka, Allah jadikan satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Malah berteman sama setan di bulan Ramadan lagi gitu. Bukan di bulan Ramadan aja nggak boleh temenan sama setan. Kan udah jelas dalam Al-Quran, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jangan berteman sama setan, jangan jadi pengikutnya setan. Ya, ini PR kita bersama. Buat saya, buat kita semua. Mudah-mudahan kita punya tekad yang sama. Yuk, Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Berapa target khatam, masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri. Ya, kalau patokannya kepada usaha jihad, barangkali sebagian kita akan menggeh-menggeh ngikutinnya. Ya, usaha jihad sudah hafal, dibacanya dilancar. Kita bacanya geser dikit, jarinya udah lupa lagi mana tadi batas. Iya. Mulai dikit, nguap dikit, ngantuk dikit, udah kan? Ulang lagi dari awal, dari pojok lagi, gitu. Nggak khatam-khatam akhirnya. Ya kan? Jadi seperti itulah perjuangan kita, ya.
dengan kekuatan yang berbeda-beda. Tapi insya Allah kita punya niatan yang baik, kita akan pacu ibadah kita sampai dengan akhir Ramadan. Semangat jangan cuma di awal. Amin ya Ya. Allah. Walaupun ini juga jadi PR kita gimana caranya supaya masjid kita jangan mengalami kemajuan dari sisi soft tarawehnya. Ya kan? Kalau hari pertama penuh masih tuh pasti ke sana tuh jalan. Tapi nanti kalau udah mulai hari ketiga, hari ketujuh, masuk minggu kedua, nah mulai terjadi kemajuan. Maju softnya. Ya. Sampai dengan 10 hari terakhir itu sudah sangat terbatas, bisa dihitung. Bahwa bapak paling 3 soft, ibu-ibu 1 soft, juga 2 soft juga nggak penuh biasanya. Ya. Dan disiasati lah. Supaya kita bisa, kalau diibaratkan kita seperti kuda balap gitu ya. Pacuan kuda gitu, kuda ini pacu itu kalau sudah kelihatan garis finishnya itu semakin mengerahkan semua tenaganya, ya kan? Jokinya tuh kan semakin ayo cepat gitu. Udah kelihatan finishnya, semakin cepat, semakin dipacu kekuatannya, habis-habisan tuh di situ. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa mengambil perumpamaan seperti itu. Jangan malah menjelang akhir malah kita jadi kendor. Baca Quran yang tadinya sehari bisa 3 juz, sudah akhir-akhir malah tinggal 1 juz. Udah capek. Ya, yang biasanya banyak infaknya udah mikir lagi enggak buat pulang kampung, buat beli kue, buat beli ini. Waktu kita banyak tersita untuk hal-hal yang seperti itu. Yuk, persiapkan. Menjelang Ramadan ini apa-apa yang kira-kira akan tanda kutip mengganggu ibadah kita, disiapkan dari sekarang. Mau beli baju, sok keluar beli baju. Ya, sebelum Ramadan. Jangan lagi nanti nanya sama Ustaz Jaihan, Ustaz Jaihan ini kita lagi di Tanah Abang nih, boleh nggak sholatnya jamak qashar? Itu kan nggak betul, itu pertanyaan itu selalu ada tuh tiap tahun gitu. Saya perhatikan ya Allah gini. Ya, nggak bisa jamak qashar ke Tanah Abang aja jamak qashar. Kenapa ya perjalanannya berat? Kan kita kayak musafir, ya. Udah lagi puasa naik kereta atau naik bis ke Tanah Abang pasti penuh jepit-jepitan, harga juga kan naik. Iya. Ya, jadi jangan sampai kemudian, apalagi sampai batal puasanya, gara-gara nggak kuat, panasan, kejepit-jepit gitu, atau terganggu dengan kalau di sana kan yang dagang makanan mah dagang aja, ya kan? Iya. Lihat tukang es cendol, aduh enak, melihat ini gorengan, ini tergoda, batalin aja deh puasanya, gitu. Padahal tidak ada unsur syar'i yang membolehkan dia batal. Nanti nanya lagi, Ustazah boleh nggak puasanya dibatalin, kan kita badal dah ya. Alasannya nggak ada, alasannya tidak syar'i gitu maksudnya, ya tidak sesuai dengan aturan dalam agama kita. Padahal ayat yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, ayatnya itu lengkap, mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu adalah penjelasan tentang puasa di bulan Ramadan. Ya, baik kita akan sampai kepada puncak acara kita. Saya bersiap-siap. Ya, alhamdulillah. Sebagai penutup saya pribadi dan keluarga mohon maaf bila ada khilaf selama ini, ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang patut, yang mohon dibukakan pintu maaf. Ya. Yang berikutnya juga terima kasih atas segala jerih payah ibu-ibu semuanya beserta keluarga yang telah membantu saya dalam menjalankan amanah politik kemarin. Ya, hasilnya seperti apa kita belum tahu karena masih berjalan penghitungannya. Tapi apapun itu, itulah yang Allah tetapkan pada kita semua. Tetap saja doa kita adalah ya Allah berikan kami pemimpin yang soleh, pemimpin yang sayang sama rakyat, pemimpin yang amanah, dan teruslah berdoa. Jadi zikir kemenangan dan itu terus saja dibaca. Belum selesai ini perjuangan. Ya, tahapan penghitungan sekarang baru sampai tingkat KPUD, tingkat Jakarta Timur, baru sampai situ, belum sampai ke KPU pusat. Dan itu sudah banyak keajaiban-keajaiban lah. Keajaibannya negatif gitu lah, yang ini tiba-tiba hilang, yang ini tiba-tiba melejit, yang ini tiba-tiba, ya begitulah perjuangan teman-teman untuk mengawal suara dari ibu-ibu sekalian, ya, suara yang merupakan amanat dari rakyat. Ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan yuk kita saling mengingatkan, saling memotivasi, saling menasehati bila ada yang salah, saling menyemangati untuk terus berbuat yang terbaik dan mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita agar Allah kabulkan doa kita. Saat kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah usiaku yang terbaik ada di penghujungnya. Ya Allah jadikanlah amalku yang terbaik ada di penutupnya. Ya Allah jadikan hariku yang terbaik adalah hari saat Kau memanggil kami pulang.
Jadi ketika Allah wafatkan kita berharap kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi orang yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah alam bisawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.